Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan dari kelompok 7 ingin melakukan presentasi dari hasil research kami tentang bentuk dan estetika pada bangunan-bangunan rumah adat yang ada di Indonesia. Kelompok kami itu research tentang yang pertama dari Provinsi Jawa Tengah ada rumah adat Tajuk. Yang kedua dari Provinsi Sulawesi Utara ada rumah adat Walewangko. Yang ketiga Provinsi Bengkulu rumah adat Bubungan 5. Keempat ada rumah adat Radakang dari Provinsi Kalimantan Barat. Dan yang kelima ada rumah adat Toba dari Provinsi Sumatera Utara. Tolong next Risa. Lagi. Rumah adat Tajuk ini merupakan rumah adat yang salah satunya ada di Jawa Tengah. Biasanya rumah adat ini dimanfaatkan sebagai tempat ibadah bagi orang Jawa Tengah terdahulu. Ciri-ciri rumah adat Tajuk adalah atapnya yang berlapis dan berbentuk bujur sangkar. Selain itu, rumah ini memiliki ujung lancip dan biasanya dihiasi oleh sebuah kubah ramping dan kecil. Di sini saya akan mengambil contoh masjid dari Masjid Agung Demak. Sebagai pengaruh dari akulturasi budaya Jawa, Masjid Agung Demak menjadi bagian dari arsitektur tradisional Jawa yang memberi manifestasi entitas masjid dengan menampilkan nilai-nilai kearifan lokal Jawa serta pemaknaan pada unsur-unsurnya, baik itu pada wujud bentuk maupun pada wujud ruang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana struktur bangunan pada rumah adat Tajuk. Yang pertama dari bentuk denah. Dari bentuk denah, di sini kita bisa lihat bahwa bentuk denah masjid mewakili konsep wujud ruang arsitektur Jawa, yaitu dalam dan pendopo. Pada dasarnya, bentuk denah ruang utama tidak memiliki orientasi kecuali setelah dibentuk ruang kecil, yaitu mihrab yang menjadi penanda orientasi ke arah kiblat. Bentuk denah juga dipengaruhi oleh jarak antar keempat soko guru masjid yang menjadi dasar terbentuknya masjid. Bangunan utama dan serambi masjid terdapat soko yang terdiri dari pilar utama, yaitu 4 soko seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Di situ ada 4 soko guru di ruang utama dan 8 soko Majapahit di ruang serambi. Tolong next. Dan yang kedua ada bentuk atap. Bentuk atap ini di sini kita lihat bahwa ciri khas dari rumah adat Tajuk dari bentuk atapnya. Bentuk atap ini bermodel piramida yang mengerucut di satu titik puncak sejajar dengan keempat suku guru tadi yang ada di ruang dalam. Dengan bentuk atap Tajuk piramida berjenjang 3 semakin ke atas semakin mengerucut, ada titik puncak atau pencapaian akhir yang disimbolkan dengan mahkota. Next. Dan ketiga ada bentuk dinding. Dinding masjid bisa membedakan sakralitas dan sifat ruang. Seperti kita bisa lihat, ruang utama menjadi ruang yang paling sakral dan bersifat tertutup, sehingga aktivitas di dalamnya merupakan aktivitas paling utama, yaitu
dipakai untuk sholat. Pada dinding masjid terdapat bukaan pintu dan jendela. Dinding memberikan perlindungan dan batasan yang jelas, membedakan teori antara yang utama, terasnya, dan Nilai Canvas kapan, Bu? halo. Amanan, Mas, aman. Lanjut deh. Oh, next, Tessa. Ya, di sini kita bisa lihat ada mahkota. Di sini mahkotanya atau mustaka yang berada di paling ujung atap tajuk Masjid Agung Demak yang sebagai penutup ujung atap. Simbol ini sekaligus ornamen yang memberikan makna khusus pada masjid. Pada Masjid Agung Demak, mahkota merupakan simbolisasi dari sampainya manusia kepada Tuhannya. Oleh sebab itu, pencapaian aspek transenden ini adalah tujuan akhir dari tujuan ibadah. Next. Di sini saya akan menjelaskan ada pembagian ruang ruang luar dan dalam tajuk. Ruang utama Masjid Agung Demak ini memiliki ruang utama yang menjadi pusat bangunan keseluruhan masjid. Secara vertikal, poros ruang utama masjid menyatu dengan 4 suku guru yang memberikan nilai-nilai spiritualitas. Ruang dalam dengan atap tajuk mewakili aspek transenden atau hablum minallah. Ruang pendopo dengan atap limasan mewakili aspek imanen, hablum minannas. Ruang utama ini memiliki poros tengah yang merupakan aksis mundi dari bangunan masjid. Oleh sebab itu, ruang utama mewakili konsep kosmologi yang merupakan pokok utama dalam arsitektur Jawa. Ruang utama masjid ini menghadirkan makna spesial yang sangat kuat yang menggambarkan adanya keseimbangan dan keharmonisan dan batin, pencapaian kebaikan hidup, dunia, dan akhirat. Next. Dan ada juga ruang dalam. Ruang dalam ini hubungan vertikalnya ibadah hablumillah, sebagai juga ruang tertutup bersifat privat, intim, sakral, memberi kesadaran dan memberi kesadaran individual. Di sini juga kita bisa lihat ada yang namanya pendopo. Di pendopo ini sebagai ruang terbuka bersifat profan menerima kemasyarakatan. Dan yang kedua, hubungan horizontal hablum minannas. Semua ini termuat sebagai nilai-nilai religiusitas yang terpancar sebagai penanda ruang yang sakral, sekaligus berperan sebagai sense of place dari bangunan masjid secara keseluruhan. Itulah tadi sekian dari presentasi dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Rumah Adat Tajuk. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Kevin Leonard Sentosa Putra untuk mempresentasikan Rumah Adat Walewangko dari Provinsi Sulawesi Utara. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan membahas tentang Rumah Adat Walewangko yang berasal dari Sulawesi Utara. Rumah Adat Walewangko atau biasa juga disebut rumah pewaris juga berstruktur panggung dan terbuat dari material yang berasal dari alam. Tiang penopangnya dibuat dari kayu yang kokoh. Dua di antara tiang penyangga rumah ini dipercaya tidak boleh untuk disambung dengan apapun. Kayu-kayu yang digunakan untuk bagian tiang, lantai, dinding, dan perlengkapan rumah lainnya. Sementara atapnya menggunakan bahan daun rumpia, meskipun belakangan bahan dari seng atau genting tanah lebih sering digunakan. Pada rumah Walewangko terdapat susunan tangga yang berjumlah 2 dan terletak di bagian kiri dan kanan rumah.
Menurut kepercayaan suku Minahasa, dua buah tangga ini berkaitan erat dengan kepercayaan suku Minahasa dalam mengusir roh jahat. Apabila roh tersebut naik melalui tangga yang satu, maka serta-merta ia akan turun lagi melalui tangga lainnya. Dan setiap anak tangga mempunyai arti. Arti dari setiap di rumah Wali Wangko yaitu tingkatan jumlah harta untuk mempelai wanita. Selanjutnya ada gambar Dena tahun 1845 hingga 1945. Di bagian Dena ini ada teras depan yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu. Kemudian ada pores atau ruang tengah berfungsi sebagai ruangan yang menerima kerabat dekat. Kemudian kamar tidur terletak di kanan kiri bangunan ruang tengah berfungsi sebagai ruang tidur. Sakor sebagai tempat penyimpanan padi, dan teras belakang yang berfungsi sebagai ruang masak, tempat menyimpan peralatan dapur, tempat ruang makan. Next. Lalu selanjutnya ada gambar tampak depan dan tampak samping pada rumah adat Wali Wangko. Bisa dilihat gambar ini. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada gambar potongan yang menunjukkan penutup atap dari rumbia atau katup. Rangka atap menggunakan bambu, plafon berbahan kulit kayu, balok kolong rumah berbahan kayu, dinding berbahan papan dari bambu pitet, kosen pintu dan jendela menggunakan kayu, lantai juga menggunakan papan, balok kolong panggung menggunakan kayu, dan pada pondasi menggunakan batu alam. Pada pembagian ruang, rumah adat Sulawesi Utara ini pada masa lampau juga berfungsi sebagai tempat tinggal tetua adat. Untuk menunjang fungsi kepraktisannya tersebut, rumah ini dibagi ke dalam beberapa bagian ruang utama, yakni yang disebut dengan lesar, sekei, dan pores. Yang pertama itu ada lesar atau teras depan rumah adat. Lesar atau bagian depan adalah ruangan yang digunakan para tetua adat dan kepala suku saat hendak memberikan wejangan atau maklumat pada warga. Bagian ini bisa juga disebut teras atau beranda karena tidak dilengkapi dinding, sehingga dapat pula digunakan sebagai tempat bersantai atau mengobrol sesama anggota keluarga dan tetangga. Berikutnya ada seke atau serambi depan. Berbeda dengan lesar yang tanpa dinding, seke justru dilengkapi dengan dinding tertutup yang terbuat dari kayu. Letaknya persis berada di depan pintu masuk setelah kita melewati lesar. Fungsi ruangan ini adalah untuk menerima tamu, mengadakan musyawarah, atau untuk tempat digelarnya upacara adat. Pada seke ini terdapat berbagai macam hiasan dan juga pejangan etnik khas suku Minahasa. Dan yang terakhir ada pores. Pores adalah ruangan yang akan kita masuki setelah melewati seke. Ruangan ini digunakan untuk menerima kerabat dekat dan tempat bercengkrama bersama keluarga pada saat ada hajat atau acara adat. Ruangan ini digunakan para ibu-ibu untuk berkumpul, sementara pria duduk di ruangan seke. Ruang ini juga menjadi penghubung langsung dengan beberapa ruangan lainnya, seperti dapur di bagian belakang, tempat makan, dan kamar tidur. Selanjutnya, terus ada struktur bangunan. Jadi di bagian kaki rumah atau fondasi itu disebut godong, berupa tiang-tiang kayu, bertumpu di atas batu atau empat. Kemudian, tiang dan balok kolong bermaterial dari kayu, seperti kayu besi atau kayu eboni. Terus hubungan tiang dan balok dikancing antara dua ruas kayu. Terdapat 16-18 tiang penyangga, tinggi tiang 1,5 meter sampai 2,5 meter. Terus ukuran 80-200 cm. Fungsi kolong sebagai tempat menyimpan binatang peliharaan seperti kuda. Nah, pada pondasi, seperti yang terdapat pada rumah panggung di Indonesia umumnya, bagian pondasi atau kolong bangunan tetap menggunakan material batu maupun kayu, seperti kayu kelapa. Sendiri dengan dimensi yang tergantung volume bangunan yang dipikulnya. Bagian kolong rumah ini digunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang, namun di kolong rumah, barang-barang yang disimpan seperti alat-alat pertanian seperti papan, kayu, gerobak, dan balok. Selain itu, bagian kolong rumah ini juga berfungsi sebagai kandang untuk hewan peliharaan atau hewan ternak.
Masyarakat juga biasanya menyimpan cadangan makanan dan hasil panen di bagian kolong rumah ini. Ada tangga sisi kiri dan kanan rumah karena rumah yang berbentuk panggung. Tangga ini dipercaya masyarakat setempat bisa mengusir roh jahat yang akan masuk ke rumah. Kemudian ada tiang utama rumah. Tiang utama rumah disebut dengan arii, yang pada bagian atasnya terdapat pintu masuk, konstruksi tumpangan balok yang melintang di atas tumpangan balok memanjang disebut dengan kalawit. Sementara konstruksi berbentuk huruf X disebut sempeleng. Konstruksi-konstruksi tersebut saling berkait dan membentuk fondasi rumah yang kokoh. Nah, jadi dinding badan rumah bermaterial dari papan atau anyaman bambu. Terus material dinding penyekat dari kayu lunak seperti kayu cempaka atau kayu merah. Dan menggunakan sistem sambungan pen. Terus pada jendela, konstruksi jendela 2 sayap. Terdapat banyak jendela di kiri kanan dan bermaterial dari kaca nako atau jalusi. Pada pintu, tinggi pintu sekitar 1 meter, melambangkan penghormatan pada tuan rumah. Bermaterial dari kayu. Pada tangga, rumah panggung Minahasa mempunyai 2 buah tangga pada bagian depan bangunan, tepatnya pada bagian kiri dan kanan. Nah, pada bahan untuk lantai adalah papan dengan ukuran 3,5 sampai 30 cm dan paku. Lantai menggunakan kayu cempaka. Sedangkan bahan untuk tangga adalah papan kayu, seperti kayu wasian. Terus ada atap. Atap rumah adat Walewangko terdiri atas gabungan atap limas dan dengan atap pelana. Atapnya berupa konstruksi kayu atau bambu, batangnya yang diikat dengan tali ijuk pada usuk dari kayu atau bambu. Material penutup menggunakan daun rumbia atau daun dari pohon sagu. Atap rumbia hanya dapat mencapai 1-3 tahun saja, dan saat ini material atap rumbia sulit diperoleh serta kualitasnya menurun, tidak seperti pada masa dahulu. Mulai pada tahun 1932 hingga saat ini rumah Walewangko menggunakan material seng. Next. Material bangunan. Rumah-rumah adat orang Minahasa memakai kayu sebagai bahan material utama mereka. Kayu-kayu yang dipakai diambil dari hutan yang dipilih sesuai kebutuhan mereka. Kayu yang diambil dibagi menjadi 3 tingkatan kualitas. Jenis kualitas terbaik adalah kayu cempaka dan jenis kualitas terendah adalah kayu nantu atau nyato, serta kayu mambui. Rumah Walewangko ini berbentuk rumah panggung dengan ketinggian sekitar 2 meter untuk menghindari ancaman dari binatang buas. Untuk menahan beban, tiang-tiang tersebut dibuat dari bahan kayu atau balok yang kokoh. Penyangga yang dipakai terbuat dari kayu ulin yang materialnya sangat kuat dan tidak akan lapuk. Kayu ulin ini juga sering disebut sebagai kayu besi. Hal ini sesuai dengan struktur kayunya yang justru akan semakin keras seperti besi apabila terkena air. Jadi, meskipun telah berpuluh-puluh tahun, rumah ini tidak akan rubuh. Sekian presentasi dari Rumah Adat Walewangko. Terima kasih. Ya itulah tadi presentasi dari Kevin Leonard Sentosa Putra, yaitu Rumah Adat Walewangko, Provinsi Sulawesi Utara. Sebelumnya mungkin Tessa bisa bentuk slideshow dulu, supaya kelihatan jelas. Bisa? Yang paling bawah sebelah kanan di dekat ini yang Okisa ini, yang dekat tulisan besaran deh. Yang presentasi punya. Ya, ya. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa, Bu. Lanjut saja. Oke, mana Tessa? Tessa? Ya, Bu. Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Soalnya saya Oke, kalau gitu ini
sudah semua ya, berapa kelompok? Satu kelompok ini ya? Belum Ibu, Belum, masih Ibu. ada, Masih ada saya sama Abel dengan Reza, Bu. masih Oh ada gitu. 3 Ibu. Kalau Iya. gitu lanjut dulu. Iya, Bu. Oh iya. Silakan. Berikutnya kami akan mempresentasikan dari Rumah Adat Bubungan 5 dari Provinsi Bengkulu yang akan dipresentasikan oleh Tesalonika Yani Resila tahu. Silakan. Ya, jadi saya akan mempresentasikan Rumah Adat Bubungan 5 yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Rumah adat Bubungan 5 mengacu pada suatu arsitektur tradisional berbentuk rumah panggung yang dibuat dari bahan kayu. Nama Bubungan 5 dirujuk dari kata bubung yang dalam bahasa Melayu berarti atap. Kemudian mendapat imbuhan sesuai dengan bentuk atap yang digunakan. Oleh karena itu, rumah adat khas bumi Rafflesia ini juga biasa dikenal dengan nama-nama lain seperti Bubungan Limas, Bubungan Haji, dan Bubungan Jembatan. Rumah adat Bubungan 5 ini identik dengan suku Melayu Bengkulu dan beberapa ornamen dipengaruhi budaya suku Lambak yang merupakan suku bangsa asli dari daerah ini. Ciri khas Bubungan 5 terletak pada atapnya yang berbentuk limas dengan tinggi sekitar 3,5 meter. Selain itu, terdapat banyak tiang yang fungsinya untuk menyangga bangunan rumah dan meredam guncangan gempa yang sering terjadi di wilayah ini. Struktur rumah adat Bubungan 5. Bagian atas rumah merupakan bubungan yang umumnya berbahan ijuk, bambu, dan beberapa masyarakat menggunakan seng. Bubungan memiliki tinggi hingga 3,5 meter tergantung dari model bubungan yang dipakai. Bubungan biasanya dilengkapi dengan pacu atau plafon yang kemungkinan akan difungsikan sebagai loteng rumah. Loteng ini oleh beberapa masyarakat dipakai untuk menyimpan benda-benda berharga seperti pusaka keluarga. Yang kedua yaitu bagian tengah. Konstruksi bagian tengah rumah ini terdiri dari dinding yang umumnya menggunakan papan kayu dan dilengkapi dengan kusen pintu dan jendela pintu dan jendela di rumah Bubungan 5 bisa memakai model ram ataupun menggunakan tipe standar. Tidak lupa tulusi atau lubang ventilasi yang diletakkan di atas pintu ataupun jendela rumah. Dinding, piangung atau tiang, les pelang atau bagian atap, dan bendok atau balok kayu yang dipasang melintang di dinding. Umumnya dipenuhi dengan ornamen ukiran berbagai motif. Yang ketiga yaitu bagian bawah. Kolongan rumah Bubungan 5 merupakan ruang kosong di bawah rumah yang berada di sela antar tiang penyangga. Beberapa komponen rumah yang terlihat menyokong dari bagian bawah antara lain geladak yang disusun dari papan mengelilingi dinding luar di atas balok dengan lebar 50 cm. Selain itu terdapat pula penutup balok yang disebut kijing dan blandar yang merupakan penopang talian dengan pemasangan di bawah lantai arah melintang. Batu datar sebagai pondasi tiang yang menjadi konstruksi tahan gempa di rumah Bubungan 5 disebut lapik tiang. Susunan ruang dan fungsinya. Yang pertama ada barendo. Barendo adalah teras depan yang susunannya berada di paling luar rumah. Kegunaan barendo yakni untuk melakukan interaksi sosial seperti menerima tamu yang bersifat mampir sebentar, bersantai, tempat bermain para anak, bahkan membuat kerajinan tangan sebagai sumber ekonomi. Yang kedua ada hall. Hall adalah bagian rumah Bubungan 5 yang merujuk pada fungsi ruang tamu. Digunakan untuk menerima tamu secara resmi atau melakukan kegiatan adat lainnya seperti kumpulan, tasyakuran, musyawarah, dan lain-lain. Yang ketiga, bilik gadang. Bilik gadang adalah sebutan untuk kamar orang tua yang merupakan kamar utama pada susunan rumah Bubungan 5. Yang keempat ada bilik gadis, yaitu kamar tidur untuk anak-anak dalam keluarga. Diutamakan anak perempuan. Penempatan bilik gadis adalah bersebelahan atau berhadapan dengan bilik gadang yang memudahkan fungsi pengawasan orang tua kepada anaknya. Yang kelima ada ruang tengah. Ruang tengah ini seperti ruang keluarga di rumah modern. Perabot tidak banyak diletakkan. Masa sekarang ruang tengah banyak digunakan sebagai ruang menonton televisi bersama. Ruangan ini juga bisa dipakai untuk tempat tidur anak laki-laki apabila bilik gadis ditempati oleh anak perempuan. Yang keenam
ruang makan. Ruang makan diatur berada di sebelah dapur untuk memudahkan distribusi makanan dan beres-beres peralatan makanan yang kotor. Yang ketujuh ada garang. Garang merupakan ruang terbuka yang bersebelahan dengan dapur. Tempat ini biasanya digunakan untuk menyimpan air, mencuci piring, mencuci pakaian, atau sekedar meletakkan bejana untuk digunakan berwudu. Yang kedelapan ada dapur. Dapur adalah ruangan dengan fungsi servis dalam konfigurasi rumah punggungan 5 yang biasanya dilengkapi dengan lubang udara supaya asap sebagai hasil buangan dapat segera keluar. Yang terakhir ada barendo belakang, sama seperti barendo depan, ruangan ini digunakan untuk bersantai. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Sudah, Bu? Terima kasih dari Tessa. Itulah tadi Rumah Adat Bubungan 5 dari Provinsi Bengkulu. Dan selanjutnya ada dari Provinsi Rumah Adat Radakang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya serahkan ke Abel Santunio. Ya, Silakan. terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja. Rumah Adat Radak dari Provinsi Kalimantan Barat. Next. Tessa next. Bisa. Ya, sejarah Rumah Radak. Rumah Radak merupakan rumah panjang yang menjadi rumah adat bagi suku Dayak yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Rumah adat ini merupakan rumah adat terbesar yang ada di Indonesia dan menjadi sebuah landmark bagi kota Pontianak di Tugu Katulistiwa. Rumah adat memiliki ukuran panjang 138 meter dengan tinggi 7 meter dan lebarnya 30 meter. Rumah adat yang dihuni suku Dayak secara turun-menurun ini dibangun pada tahun 1875. Rumah adat Radak dibangun sedemikian rupa karena hulu diartikan sebagai matahari yang berfilosofi kerja keras atau bekerja sedini mungkin. Sedangkan hilir menghadap ke barat, berarti tempat matahari terbenam memiliki filosofi tidak akan pulang atau berhenti bekerja sebelum matahari terbenam. Ya, ini adalah struktur rumah. Yang pertama, atap berbentuk pelana dan berpola linear simetris dengan struktur kolom tanpa diberi ornamen. Yang kedua, tiang karena strukturnya yang berupa rumah panggung. Rumah adat Radak ini berdiri di atas tiang-tiang penyangga yang berukuran setinggi kurang lebih 2 meter dengan panjang bangunannya 183 meter. Sedangkan lebarnya tidak sama tergantung dari kebutuhan ruang keluarga penghuninya. Tangga yang terletak di bagian depan rumah. Tangga berukuran kecil dengan sudut yang sangat sempit. Bentuk tangga demikian akan menyulitkan bila ada hewan buas yang mungkin hendak mendaki tangga tersebut. Tangga utama dengan standarnya 1 sampai 1,2 meter dengan lekukan anak tangga selalu ganjil. Ya, dinding rumah adat Radak arsitekturnya masih sangat sederhana. Dinding rumah adat Radak terbuat dari papan kayu belian yang dibelah. Seperti yang diketahui bahwa kayu belian merupakan jenis kayu yang kuat dan tahan terhadap cuaca. Ya, bagian ruang rumah adat Radak. Yang pertama, pante. Bagian ini terletak di bagian depan dan berfungsi sebagai teras. Saat sore atau pagi hari, penghuni rumah biasanya akan bersantai di bagian rumah ini. Bagian pante berukuran 550 cm kali 440 cm. Yang kedua, samik. Berfungsi sebagai ruang tamu serta tempat berkumpul penghuni rumah ketika ada suatu hal dalam perkara adat yang mesti dimusyawarahkan. Dalam samik biasanya terdapat pene
yaitu meja atau dipan persegi berukuran 3 kali 3 meter dengan tinggi 0,5 meter yang digunakan sebagai tempat duduk bila ada tamu menginap. Ini juga digunakan sebagai tempat tidur. Yang ketiga, bilik, kamar tidur. Kamar tidur bagi penghuni rumah. Jumlah bilik sangat banyak, tergantung jumlah keluarga yang mendiami rumah tersebut. Ukurannya sekitar 6 kali 6 meter setiap kamar, di mana biasanya di dalam satu rumah adat terdapat 24 bilik. Yang keempat, wakmik. Ruangan ini terletak di bagian belakang rumah. Fungsinya sebagai dapur yang digunakan untuk memasak makanan untuk semua penghuni rumah. Para wanita secara bersama-sama memasak di ruangan ini untuk kemudian disajikan dan dimakan bersama anggota keluarga lainnya. Sekian dari Rumah Adat Radak dari Provinsi Kalimantan Barat. Ya, terima kasih. Ya, itulah tadi presentasi dari Rumah Adat Radak dari Provinsi Kalimantan Barat yang dijelaskan oleh Abel Santonio. Dan kemudian selanjutnya yang terakhir ada dari Provinsi Sumatera Utara, yaitu Rumah Adat Toba yang akan dijelaskan oleh Reza Tirvis Tomasila. Silakan. Baik, terima kasih Anbas. Kali ini saya akan membawakan Rumah Adat Toba Provinsi Sumatera Utara. Next. Bentuk dan filosofinya, Provinsi Sumatera Utara beribu kota di Medan, yang kebanyakan dihuni oleh suku Batak. Batak sendiri merupakan salah satu suku di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar setelah suku Jawa. Batak juga dikelompokkan menjadi beberapa suku lagi, yaitu Batak Toba, Karo, Simalungun, Angkola, Pakpak, dan Mandaling. Masing-masing subsuku tersebut memiliki adat budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa terlihat dari desain rumah adatnya. Konstruksi bangunan Batak tradisional Toba. Pertama, batu pondasi, batu hujan. Keseluruhan rumah Batak ditopang oleh pondasi yang dinamai batu pecahan. Batu pondasi ini terletak langsung di atas tanah sebagai pijakan tiang rumah. Jumlah batu pondasi sesuai dengan jumlah tiang rumah. Next. 2. Tiang basia. Rumah Batak terdiri atas tiang-tiang yang besar dan kokoh. Tiang-tiang ini umumnya bulat. Tiang yang bulat dinamai secara khusus basia. Tiang rumah Batak kurang lebih 1,70 meter. Jumlah keseluruhan tiang rumah ada 12 buah. Tiang yang panjang, konon jumlah ini menggambarkan jumlah bulan dalam 1 tahun. Ada 2 jenis tiang, yaitu tiang panjang, basia ganjang, dan tiang pendek, basia pandak. Tiang yang panjang ialah menyentuh batu pondasi sampai ke paling atas penahan atap. Selain itu, ada 20 buah tiang yang pendek yang mendukung keseluruhan badan rumah. Tiang yang pendek ialah tiang yang menyentuh batu pondasi dan lantai rumah. Ketiga, pasak. Rangsang tutus, artinya itu ya dalam rumah Batak disebut rangsang. Rangsang dibuat dalam sebilah kayu panjang dengan ukuran 15 x 3 cm. Pasak-pasak ini menusuk tiang pada bagian tengah kiri dan kanan. Biasanya ada 3-4 baris rangsang dari bawah sampai ke atas. Keempat, tangga balatuk. Jumlah anak tangga masyarakat rumah yang mempunyai anak tangga ganjil adalah rumah tangga bebas. Raja huta atau marga yang membuka kampung Sipungka huta. Sedangkan rumah dengan anak tangga genap menandakan bahwa orang yang mendiami rumah tersebut adalah budak atau keturunan budak.
disebut hatoban. Ini untuk sketsa detail potongan tiang, dan di bawah kiri sketsa dinas tampak samping, dan di kanan sketsa tampak depan rumah toba atau disebut rumah bolon. Keterangannya, pertama, batak toba, ukuran batu wajan pondasinya itu sebanyak 6 batu pada setiap tiang. Batu dari sungai yang kuat dan keras yang disebut batu peo. Nilainya filosofis bahwa kaki-kaki kerbau adalah tiang-tiang pada kolom rumah. Kedua, batak toba, rangsang lantai atau balok lantai. Ukuran rangsang 15 kali 3 cm. Jumlah rangsang 12 balok. Ujung balok rata dan persegi balok bagian depan dan belakang adalah sama. Begitu juga pada bagian kiri dan kanan. 3. Batuk toba. Lantai dalam bahasa Batak toba. Lantai dari papan kayu ukuran 15 kali 25 cm sebagai alas dan tempat duduk. 4. Batak toba memiliki makna kosmos. Ada 6 kolom yang menerus ke atas balok. Ukuran 20 cm. Kolom disebut basia. Kolom itu berjarak 2 meter antar kolom. Kolom pendek dengan kolom inti berjarak 1 meter. Fungsinya, kolom bangunan biasanya dipergunakan sebagai kandang ternak. Ada 2 jenis tiang yakini basia rea, artinya tiang panjang,